Haleluya, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu semua saudara yang diberkati sama Tuhan. Kita berterima kasih kalau Tuhan pelihara kita sampai menjelang hari akhir. Senin adalah Senin yang terakhir pada hari ini tanggal 30 Desember 2024. Besok hari Selasa adalah tanggal yang terakhir di tahun 2024. Dan segera kita memasuki tahun yang baru 2025. Kita minta sama pimpinan Roh Kudus, Roh Yesus, Roh Kristus, Roh Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus akan menuntun kita untuk berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Allah menghendaki kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kudus-kuduslah Tuhan. Dia ajaib, dia dahsyat, yang punya segala-galanya, yang memelihara kehidupan kita. Oleh karena itu mari, pada kesempatan pagi ini saya mau menyanyikan pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 490. Suci, 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 suci Allah Bapa. Holy, holy, the holiness of God. Tuhan yang begitu agung, begitu kudus. Karena sebentar kita mau baca dalam 1 Raja pasal 8 ayat 1 sampai 13 tentang tabut perjanjian Tuhan dan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Benar Raja Salomo senantiasa mengagungkan, memuliakan Tuhan. Maka kemuliaan Tuhan turun di atas rumah Tuhan. Oleh itu mari pada kesempatan pagi ini kita minta kemuliaan Tuhan akan turun menyertai setiap langkah kita menyambut tahun yang baru. Katakan kepada Tuhan, aku tidak mampu Tuhan, tapi bersama dengan Tuhan ada kemuliaan Tuhan menyertai kita. Sehingga rumah tangga kita diberkati, pekerjaan kita diberkati, setiap langkah hidup kita di dalam penyertaan ajaib bersama Tuhan Yesus. Suci, suci, suci Allah Bapa, Allah yang di dalam surga. Amin, haleluya. Bumi langit tunjuk kuasanya, ku pandang saja padamu. Amin, haleluya. Suci, suci, amin, haleluya. Suci, amin, haleluya. Kudus, 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 amin, haleluya. Mari Tuhan sucikan hidupku, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Suci, suci, suci Tuhan Yesus Kristus. Dialah Allah yang menciptakan segala-galanya. Amin, haleluya. Bumi dan surga, itu langit, itu semua menunjukkan kemuliaannya. Ku pandang saja padamu. Amin, haleluya. Suci, oh kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Kudus, maha kudus, maha kudus Tuhan. Maria Bapa, kuduskanlah hidupku. Amin, haleluya. Dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat 8 demikian firman Tuhan. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap enam di sekelilingnya dan di sebelah dalamnya, penuh dengan mata dan dengan tidak berhenti-hentinya. Mereka berteriak siang dan malam, berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Suci, suci, suci Allah Bapa. Ya Tuhan, punya mula
kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, pagi ini sucikan mulutku, pikiranku, dan hatiku untuk firman Tuhan. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosa salahku. Terima kasih Pak. Berfirmanlah Tuhan Yesus, Bapakku yang kucintai Bapa. Hanya Engkau yang terindah dan sempurna Bapa. Mari ya Tuhan Yesus, sucikan hidupku dalam nama Tuhan Yesus. Berfirman pagi ini, kami siap bacakan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Sesuai dengan firman Tuhan Wahyu pasal 4 ayat 8 dan 11. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang dah ada dan akan datang. Nanti Yesus akan datang kembali dengan kebesaran kemuliaannya. Saat ini Yesus ada di surga dan Roh Kudus bersama kita. Nanti Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan. Amin. Termasuk kita ada saat ini ada karena Tuhan yang ciptakan. Bapak Ibu ada saat ini karena Tuhan yang ciptakan. Tanpa Tuhan, dalam Yohanes pasal 1 ayat 3, tidak ada satupun yang telah jadi. Coba hebatnya Tuhan Yesus. Dia Bapa yang kekal, Raja dia segala raja. Dia yang mencipta menjadi manusia, menjadi diri menjadi manusia. Bisa sudah, karena itu Allah kuasa. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi, dan segala yang telah diciptakan, dijadikan. Itu Yohanes 1 ayat 3. Dan firman itu ayat 14 menjadi manusia, diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Biar hari ini kita selalu diisi dengan firman Tuhan. Menjelang kita tutup tahun Bapak Ibu ya. Yang sebentar lagi tinggal besok tanggal 31 Desember. Kita mempersiapkan diri, komitmen yang sudah saya katakan kepada Tuhan. Supaya kita komit dengan Tuhan, memasuki tahun yang baru, lebih dekat dengan Tuhan, lebih cinta, lebih setia sama Tuhan. Supaya kita senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Pentabisan bait suci, saya membaca 1 Raja pasal 8 ayat 1 sampai 13, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Raja Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, yakni kepala para pemimpin orang Israel, berkumpul di hadapannya di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan. Tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan Etanim, ya, di bulan Etanim, ya, yakni bulan ke-7, berkumpul di depan Raja Salomo semua orang Israel. Nah, kalau saya lihat Bapak Ibu ya, bulan Etanim itu sama juga adalah bulan ya,
menuju pada perayaan-perayaan yang terjadi dalam kalender Ibrani kuno, saudara ya. Khususnya pada bulan ketujuh yang disebut Etanim atau Tisri. Dalam kalender Yahudi modern, bulan ini biasanya bertepatan dengan September atau bulan Oktober dalam keadaan kalender Gregorian ya. Etanim adalah bulan yang sangat penting secara rohani dan liturgis karena banyak hari-hari besar dirayakan pada bulan itu seperti Rosh Hashanah, Tahun Baru Yahudi ya. Terus juga Yom Kippur, Hari Raya Pendamaian, juga Sukkot, Hari Raya Pondok Daun, saudara ya. Itu hari-hari raya orang Yahudi, saudara. Di mana Raja Salomo mempersembahkan pada bulan ketujuh, tujuh bicara angka sempurna. Ya bulan Etanim itu. Ayat 3, setelah semua tua-tua Israel datang, maka imam-imam mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut Tuhan dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada di dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Jadi orang Lewi adalah dari keturunan Harun, saudara. Musa, ya Musa itu dari orang Lewi ya. Jadi dipilih sama Tuhan setiap hamba-hamba Tuhan yang diperkenan untuk mengangkut tabut Tuhan. Artinya orang-orang yang ditunjuk ditetapkan Tuhan untuk ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan saya sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu yang sudah dikasih talenta karunia pelayanan, itu kita saat ini menyebut orang-orang Lewi yang diizinkan Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan ya. Tapi Raja Salomo ayat yang kelima ya, dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing, domba, dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Jadi pada bulan Etanim itu sudah dia melaksanakan betul hormat kepada Tuhan ya. Seperti yang tadi saya jelaskan, Rosh Sanaya itu tahun baru Yahudi dirayakan pada hari pertama dan kedua bulan Etanim Tisri, merupakan hari refleksi, doa, dan awal tahun baru dalam kalender Yahudi. Jadi merefleksi ucapan terima kasih karena sejak bangsa Israel dipimpin sama Tuhan keluar dari Mesir, masuk ke dalam tanah perjanjian Kanan, itu kan keluar, dan keluar itu dirayakan beberapa hari raya. Yom Kippur, hari pendamaian, jatuh pada hari ke-10 di bulan Etanim, saudara. Dan hari paling suci dalam kalender Yahudi, di mana umat berpuasa dan memohon pengampunan kepada Tuhan, maka disebut hari pendamaian. Mungkin bangsa banyak dosa, banyak perilaku yang tidak berkenan sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, itu disebut Yom Kippur, hari pendamaian. Sedangkan hari raya Sukkot, hari raya penuh daun, itu dimulai pada hari ke-15 hingga pada hari ke-21 di bulan Etanim juga, saudara. Perayaan ini mengingatkan umat Yahudi akan perjalanan mereka di padang gurun selama 40 tahun tinggal di pondok-pondok sementara, dan mereka sudah dibebaskan dari perbudakan Mesir. Nah, mereka mengucapkan terima kasih kepada Tuhan sehingga mereka melaksanakan ibadah dan ucapan syukur. Juga ada Shemini Esteret dan Simchat Torah dirayakan pada hari ke-22 dan ke-23 juga pada bulan Etanim, merupakan perayaan yang penutupan Sukkot dengan fokus pada sukacita ya, di mana tabut perjanjian Tuhan itu maka dipersembahkan ya. Ini kalau saya lihat ini mempersembahkan kambing, domba, lembu, sapi yang tidak terhitung sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan yang sudah menyertai bangsa Israel keluar Mesir. Nah, ini sudah tradisi Yahudi ya. Jadi waktu itu Salomo belum lahir, saudara ya. Dan ini dipersembahkan untuk Tuhan karena terus berkelanjutan ya. Sampai saat ini saudara, kalau saya ke Israel juga ada itu hari pondok daun ya, sekitar bulan September, bulan Oktober itu. Kalau saya ke Israel itu ada tuh hari pondok daun saya. Terus ayat yang ke-6, kemudian imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu di tempat Maha Kudus yang tepat di bawah sayap kerupuk. Jadi tabut perjanjian Tuhan itu ditempatkan di tempat Maha Kudus. Itu saya katakan adalah tabernakel. Tabernakel ada 3 ruangan. Jadi halaman, ada ruangan suci, ada ruangan Maha Kudus. Nah, ini tabut perjanjian Tuhan ada di dalamnya, saudara ya. Sebab kerupuk itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerupuk itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruang belakang itu, tapi tidak kelihatan dari luar, dan disitulah tempatnya sampai hari ini. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain daripada kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, yakni loh batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari Mesir. Jadi tabut perjanjian itu peti perjanjian tabut itu kotak ya saudara ya, kurang lebih besarnya 1 meter ya, tinggi lebar itu.
dan di dalamnya berisi waktu zaman Musa ada 3 benda ilahi, ya. Ada loh batu atau Taurat firman Tuhan, ada mana, dan ada tongkat Musa. Tapi sejak orang Raja Salomo itu hanya isi loh batu itu firman Tuhan, Taurat itu, ya. Ketika imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. Coba ini. Ketika imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. Jadi rumah Tuhan penuh dengan kemuliaan Tuhan, membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian. Oleh karena kawan itu, sebab kemuliaan Tuhan itu memenuhi rumah Tuhan. Ada kebaktian. Jadi bicara kebaktian, dulu saya masih kecil, sebetulnya ibadah itu namanya kebaktian. Kebaktian hari Minggu, istilahnya begitu, kebaktian. Sekarang ibadah. Jadi artinya membangun persekutuan Tuhan. Kita berlutut menyembah, memujiakan Tuhan, maka kemuliaan Allah turun. Sebab kita memang diciptakan sama Tuhan untuk menyembah, untuk memuji, memuliakan Tuhan. Seperti bangsa Israel. Jadi ini kita ikuti apa yang Tuhan perintahkan. Seperti di dalam Mazmur 150 ayat ke-6 dikatakan, setiap orang yang bernafas, segala yang bernafas itu harus menyembah, memuji Tuhan. Kita diciptakan sama Tuhan untuk memuji, menyembah Tuhan. Makanya saya tadi baca di dalam kitab Wahyu 24 ketua-ketua, dia tunduk, dia lemparkan mahkota. Dia menyembah kepada Tuhan, dia rendah hati di hadapan Tuhan. Besok kita di surga sama ini. Kita memuji, menyembah Tuhan. Saya akan berlutut di hadapan Tuhan. Saat ini saya berlutut di hadapan Tuhan. Apalagi besok di surga kalau bersama dengan Tuhan. Dan berkata, kudus, kuduslah Tuhan. Dan pada waktu ayat 12 dikatakan, pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Ayat 13 terakhir. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lama. Amin. Marilah kita adalah kehidupan kita juga rumah akan menjadi rumah Tuhan. Hidup ini adalah rumah Tuhan loh Bapak Ibu. Kita ini adalah milik Tuhan. Maka harus kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Kita adalah bait suci Tuhan dan Roh Kudus ada bersama kita. Itu bukan milik kita. Karena kita berasal dari Tuhan. Kita diciptakan sama Tuhan. Bernafas dari Tuhan. Semua diberikan kesehatan dari Tuhan. Apa kita miliki dari Tuhan. Maka kita kembalikan hidup ini ke Tuhan. Semuanya datang dari Tuhan. Dan hidup ini kembali untuk kemuliaan Tuhan. Biar menjadi kerinduan kita bersama menghadapi tahun yang baru. Bicaralah kepada Tuhan. Komitlah dengan Tuhan. Tuhan, pakai hidupku untuk kemuliaan Tuhan. Supaya senantiasa kita menyenangkan hati Tuhan. Mencari perkenanan Tuhan. Mari di tahun 2025. Saya memberikan tema. Mencari perkenanan Tuhan. Sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan. Supaya roh Tuhan. Roh kemuliaan Tuhan. Akan menyertai dalam rumah tangga. Dalam pekerjaan. Di dalam pelayanan. Karena kita mencari perkenanan Tuhan. Maka dikatakan tadi. Begitu ada di dalam rumah Tuhan, tabut Tuhan, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Biar Roh Kudus kan tuntun kita, supaya kita melangkah di dalam perkenanan Tuhan. Kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Kemuliaan Tuhan memenuhi kehidupan kita. Amin. Suci, suci, suci Allah Bapa, Allah yang di dalam surga, amin, haleluya. Bumi, langit, tujuh kuasanya, kupas dan saja padamu. Suci, suci, amin, haleluya. Suci, amin, haleluya. Kudus, kudus, kudus Tuhan, amin, haleluya. Mari Tuhan, kuduskanlah hidupku, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, amin, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Amin, haleluya. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin, haleluya. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Sebelum kita beraktivitas, mari berjaga dan berdoa. Kita minta sama Tuhan, komit dengan Tuhan. Saya katakan biar tahun 2025 kita mencari perkenanan Tuhan. Kalau kita mencari perkenanan Tuhan, maka kemuliaan Tuhan memenuhi hidup kita. Rumah tangga kita diberkati, pekerjaan pelayanan semua diberkati, karena kemuliaan Tuhan bersama kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.